Saya awalnya masuk itu mulai 1970. Sudah masuk pelatnas. 1971 itu sudah mewakili Indonesia waktu itu di kejuaraan Asia di Jakarta. Ya prinsip saya sih kalau di main ganda maupun ganda putra dan campuran ya mix double itu apa ya? Saya mengistilahkan itu lebih banyak melayani ya. Melayani, jadi lebih banyak kalah untuk menang gitu. Atlet-atlet kita tuh harus punya wibawa ya. Itu penting banget lah. Aura wibawa masuk lapangan itu luar biasa penting. Karena akan meningkatkan faktor kepercayaan diri ya. Ya sebetulnya melihat hasil-hasil atau prestasi dari para senior saya ya khususnya. Mungkin Farah juga pasti ingat lah nama-nama legend kita senior, Pak Tan Yuho, Pak Ferry Sonville, Pak Lipo Jan, Pak Nyok Kimbi, Pak Edi Yusuf, banyak lagi lah. Nah dari berita-berita waktu itu masih lewat berita tulisan itu luar biasa banget prestasinya. Bahkan Pak Tan Yuho itu kan menjadi putra Indonesia pertama yang meraih juara single putra di All England. Kalau nggak salah tahun berapa, 58 atau tahun berapa itu. Nah dari situ adalah terpikir, termotivasi untuk waduh ternyata olahraga bulu tangkis itu bisa menjadi satu cabang olahraga yang prestasinya mencapai internasional ya, tidak kalah bersaing dengan cabang-cabang lain yang dipertandingkan di luar negeri. Jadi mulai dari situ, mulai tertarik lah untuk menekuni bulu tangkis. Kan pasti kan fokus ikut klub ya, klub Iya. kejuaraan. Iya. Awalnya sih Farah bisa dikatakan liar ya latihannya, nggak tentu lah. Dan lebih banyak diajak teman yang senang sama-sama bulu tangkis itu baru latihan. Kalau enggak ya enggak, malah saya lebih menekuninya di sepak bola. Lebih seneng lah, biasa kan anak laki-laki nomor satu olahraganya sepak bola. Nah seiring perkembangan terus sekolah juga itu akhirnya setelah saya lulus SMA ya dulu, SLTA sekarang ya, itu dipanggil kakak saya yang nomor satu di Bandung untuk kuliah di Bandung. Nah dari saat itulah mulai latihannya bisa teratur. Klub pertama saya itu adalah PB Mutiara yang sampai sekarang masih ada. Itulah awalnya karir saya, latihan teratur, ada pelatih, ya fasilitas bagus itu mulai lebih fokus lah. Saya awalnya masuk itu mulai 1970. Sudah masuk pelatnas. 1971 itu sudah mewakili Indonesia waktu itu di kejuaraan Asia di Jakarta. Waktu itu ada tim dan perseorangan. Timnya waktu itu hanya 2 single dan 1 double. Ya. Single 2 diwakili oleh tunggal-tunggal putra terbaik kita waktu itu saudara Rudi Hartono dan saudara Mulyadi. Doublenya saya sama Ade Sandra. Itu. Tadi aku baca di artikel Kompas yang dulu-dulu tuh, katanya dulu kan fokus mainnya single ya awalnya. Sebetulnya sih double dulu ya, dan main single itu
lebih kepada apa ya, maksudnya latihan untuk memperkuat main double-nya, nggak secara khusus main single. Iya, enggak. Jadi pas masuk pelatnas memang sudah bermain Langsung main di ganda putra sama-sama Ade Oh, Chandra. langsung sama Om Ade ya? Iya, sama-sama Ade Chandra. Itu boleh diceritain nggak kalau waktu dipasangkan sama Om Ade nggak mungkin itunya itu seperti apa gitu? Maksudnya kan jadi satu roommate ya? Iya. Itu seperti apa gitu? Ya prinsip saya sih kalau di main ganda maupun ganda putra dan campuran ya mix double itu apa ya, saya mengistilahkan itu lebih banyak melayani ya, melayani, jadi lebih banyak kalah untuk menang gitu. Maksudnya setiap kali mau masuk lapangan pertandingan itu saya selalu menawarkan kepada partner. Misalnya sama Ade Chandra ya saya sampaikan, Dek nanti mau main seperti apa supaya kamu nyaman gitu. Demikian juga di ganda campuran ya sama Imelda misalnya, ayo Em, kamu di depan apa, kepengin saya di belakang seperti apa gitu, supaya kamu di depannya nyaman gitu. Jadi lebih mendengar partner Farah tinimbang saya yang kamu harus gini ya, kamu harus gitu ya, menyesuaikan. Iya, saya pernah partner King, Lim Swee King dengan Icuk Sugiarto juga, dua karakter yang sangat bertolak belakang itu ya. Di King di Piala Thomas, si Icuk di Asian Games waktu itu. Jadi saya selalu menawarkan itu, ayo King, kamu nyaman di belakang, saya harus seperti apa. Demikian juga dengan Icuk itu, kan beda sekali permainannya itu. Jadi oke Cuk, bilang aja kamu enak, biar enak, kamu mau main seperti apa, saya yang menyesuaikan tadi. Jadi prinsip di ganda sebetulnya itu saja sih rumusnya. Boleh diceritain lagi nggak momen-momen paling itu seperti apa ketika disuruh main di All England? Dari hasil di 1971 itu Farah, karena hasil yang bagus ya, saya sama Ade juga menjuarai waktu itu di ganda putranya dan campurannya bersama dengan senior saya Mbak Retno Kustiah waktu itu. Akhirnya dapat kesempatan dikirim ke All England 1972. Sebetulnya malah itu nggak ada pressure, karena apa ya, bukan unggulan sama sekali, istilahnya itu nggak dilihat orang lah. Jadi waktu itu kan ganda pertama Indonesia yang main di All England. Jadi ya dianggap remeh lah gitu, nggak diunggulkan ya, nggak, istilahnya waktu itu kan masih eranya Saudara Rudi Hartono ya, lagi jaya-jayanya. Jadi yang dilihat tuh sektor tunggalnya. Di ganda putra saya sama Ade ini apa ya, orang bilang itu ini siapa gitu. Jadi mulai dari 64 ya, menang ke 32, menang lagi ke 16 ya. Nah mulai di 8 itu orang baru mulai lihat tuh Farah, wah kok ada satu nih ganda putra Indonesia nyelip ini 18. Terus sampai semifinal, wah lebih-lebih lagi tuh sudah ya. Dari semifinal itu kalau nggak salah sih 3 dari luar ya, Asianya nggak ada. Nah, itu akhirnya masuk final ya, apalagi itu kan tradisi di All England dulu masih main di Wembley Stadium ya. Itu waduh luar biasa banget Pak. Maksudnya tuh tempat penonton, audiens itu gelap. Kita pemainnya disorot tuh pakai lampu bulat tuh. Kayak bintang film aja di jalan gitu. Keren banget gitu. Kita begitu masuk aja udah waduh, kayak auranya beda banget. Waktu itu kalau nggak salah lawannya dari Inggris, tuan rumah. Mike Tredget dengan Ray Stephen kalau nggak salah. Ya itu tadinya kayak semboyan apa ya, itu apa bahasa asingnya tuh, Veni Vidi Vici ya, gitu itu. Apa terjemahnya apa itu waktu itu, apa ya namanya Farah? Datang, bertanding dan menang gitu. Nah, tadi kan Profes bilang tidak ada pressure karena kan Anda sudah kayak istilahnya. Iya. Tapi ketika udah berhasil masuk final, apakah masih merasa
bebas sampai lepas tanpa pressure atau Oh ya bebas saja Farah, sama sekali karena ya dari awal kan nggak diunggulkan. Justru pasangan Inggris itu kan main di tuan rumah ya, dan mereka lebih sering main di All England. Jadi ya kita nyaman-nyaman aja main di final itu. Nah tahun 73 sebagai juara bertahan udah beda tuh Farah. Dari awal juga udah ada pressure karena bisa nggak nih mengulangi. diceritakan gak latar belakang akhirnya Fokus bisa tampil di Olimpiade Munchen. Ya. Apakah salah satunya karena kemenangan di Olimpiade itu? Iya betul, Farah. Jadi waktu itu memang ada dari waktu itu namanya apa IBF ya, International Badminton Federation sebelum BWF itu ingin cabang bulu tangkis itu masuk sebagai cabang Olimpiade. Jadi 8 ganda putra terbaik waktu itu diundang eksibisi di Olimpiade Munchen. Nah, salah satunya saya dengan Ade itu karena dengan gelar di juara di All England 72 itu. Waktu ngobrol sama Om Ade kan katanya berangkat tanpa kontingen besar kayak zaman sekarang gitu ya. Simple banget ya Farah. Dulu istilahnya yang mendampingi kita itu hanya tim manajer yang istilahnya ngurusin semuanya dari paspor, hotel, pertandingan gitu. Hanya satu tim manajer aja. Waktu itu nggak ada pelatih. Oh waktu dengan Munchen masih dengan kontingen, tapi nggak terlalu besar. Saya lupa berapa banyak ya, tapi salah satunya petinju ada, dari cabang tinju ada gitu. Waktu itu nggak salah Ferry Moniaga ya ikut juga di Olimpiade. Bulu tangkis saya Ade, Rudi Hartono, sama satu manajer. Dari dulu ya kita turnamen-turnamen atau kejuaraan resmi nggak ada pelatih. Sama. Pelatihnya kita diri sendiri aja. Kalau double ya sama partner diskusi gitu. Nggak ada efisien banget lah. Nah itu istilahnya sekarang tuh ada yang istilah bagus Farah. Tim atau rombongan mini hasilnya maksi. Gitu. Iya rombongannya kecil banget. Iya single paling 2, double 2. Nah waktu di Munchen itu kan ada bulan September. Benar Farah. Boleh diceritakan juga nggak Fokus dari ceritanya Fokus itu waktu kejadian itu Fokus sedang di mana atau mungkin lagi pertandingan saat itu? Sebetulnya yang kalau nggak salah ingat karena ini kejadian sudah berapa artinya 52 tahun ya. Itu sih kita nggak mendengar apa-apa Farah. Karena kayaknya kejadiannya itu subuh. Nah yang memang kita baru tahu bahwa kita begitu dekat dengan peristiwa itu karena di Munchen itu atlet village kita, penginapan kita itu di Munchen itu sesuai dengan jadwal abjad. Jadi kita kan Indonesia itu INA, nah kan sama dengan Israel gitu. Jadi nggak begitu jauh, hanya bedanya yang saya ingat itu apartemen tempat atlet Israel itu di kerangkeng, dipagerin, khusus sendiri gitu. Jadi sebetulnya sudah dijaga ketat gitu. Kalau atlet-atlet lain atau kontingen lain kan biasa terbuka gitu. Mereka enggak ada satu seperti pagar kawat gitu. Itu sebelum bertanding. Tapi sesudah itu jadi waduh sudah luar biasa ya. Keluar dibuka semua tasnya apalagi masuk ke dalam. Dari yang biasanya hanya lewat seperti di bandara ya. Sekarang enggak, udah sebelum masuk itu alat pendeteksi aja buka semua.
Udah itu masuk lagi pakai pendeteksi itu. Dulu ketat sekali. Dari maksudnya pemerintah Indonesia mempertanyakan kondisi teman-teman di sana. Oh iya, kita selalu kontak atau konsultasi dengan KBRI di sana. Kan ada istilahnya ya staf khusus ya dari duta besar itu untuk mengawal kita. Iya, jadi ya kita tetap sih merasa tetap aman lah. Ada kira bawa pulang medali emas juga. Betul, Warayu ya. Iya. Nah itu saat itu apa yang diberikan pemerintah ke Kopres? Oh nggak ada, karena itu hanya sifatnya eksibisi aja dan ya bagi saya AD atau kontingen Indonesia khususnya bulu tangkis itu tetap satu kebanggaan banget ya karena namanya ini kan Olimpiade dan yang dihadiri oleh Presiden IOC waktu itu kalau nggak Yuan Antonio Samaranch kalau nggak salah. Yang pasti finalnya, tapi sebelumnya saya agak lupa apakah beliau ikut tapi final beliau ada karena justru kan cabang inilah yang akan dipromosikan gitu. Meskipun pada kenyataannya 20 tahun kemudian. Baru iya. Baru masuk. Saya sudah nggak main tadi. Nah, oke, tapi setelah itu kan Kopres pensiun tahun berapa? Saya akhir di pertandingan internasional itu 1988 di US Open bareng saudara Lius Pongoh waktu itu. Dan mixnya bareng saudari Ivanali gitu. Itu pertandingan internasionalnya terakhir saya. Setelah itu ya merintis, akhirnya kan saya 1980 itu pindah ke klub Jarum. Iya. Nah mulai setelah retire itu mulai merintis belajar kepelatihan. Menjelang Olimpiade 92 itu. Nah, katanya Ariki itu awalnya pasangan sama Richard. Iya betul. Tapi sama Kopres dipecah, digabung sama Kopresi gitu kan. Iya. Nah itu kalau boleh tahu Kopres disumpahin apa sih? Olimpiade 92 itu sebagai satu persiapan ke 96. Jadi saya belum mentargetkan sesuatu yang muluk-muluk untuk Ricky Rexi. Jadi kembali kepada masalah pisah partner itu Richard dengan Ricky itu memang ya saya ingin dengan Rexi ini Ricky lebih mantap lah karena Rexi kan punya serangan-serangan yang bagus ya semesanya keras ya. Jadi saya pikir Rexi lebih cocok buat Ricky. Jadi 92 itu masih saya hanya persiapan untuk persiapan ke Atalantanya. Waktu itu sampai ke 8 besar kalau nggak salah Ricky Rexi. 92 ya. Oh pasti kalau setiap pelatih itu sebaiknya kan harus punya di samping menguasai teknik ya tahu juga fisik tapi lebih pada mestinya harus punya insting dan feeling gitu. Nah itu yang nggak bisa dipelajarin sebetulnya. Yang pasti ya pilihannya itu tidak hanya soal teknik karakter keduanya. Ya mereka kan juga ganteng-ganteng gitu loh parah. Iya, saat itu. Jadi pasti jadi idola ini gitu. Gimana kalau saya pasangin? Gitu. Kalau Richard sama Ricky kan mungkin hanya Ricky-nya aja. Jadi Richard nggak ganteng maksudnya. Ya dia sih gagah aja, keker itu badannya. Tapi setelah kan Ricky Rexi kan pesat banget tuh ya Kopres. Iya. Kemajuannya gitu. Iya. Tapi saat itu Kopres tuh kayak shock nggak, kaget nggak ternyata mereka secepat itu gitu. Waktu persiapan Atalanta itu ada kekhawatiran sebetulnya. Bener sih. Artinya kan situasinya itu meskipun tidak seperti sekarang ya. Sekarang kan ada netizen istilahnya
luar biasa lah itu. Kalau dulu kan belum ada, tapi sepertinya stempel Ricky Rexy itu udah 100% emas itu, waduh itu yang berat. Karena kan hampir 2 tahunan tuh mereka nggak kalah-kalah gitu. Jadi udah distempel tuh sama masyarakat. Wah ini udah pasti emas lah gitu. Nah bagi saya, apalagi bagi Ricky Rexy itu luar biasa pressure-nya. Berarti Kopres sebagai pelatih itu juga merasakan tekanan itu? Oh pasti, parah. Pasti meskipun ya saya berusaha nutupin ya. Nah kalau pelatihnya panik apalagi atletnya kan tambah panik gitu. Jadi ya saya nutupin aja gitu ya. Saya bilang suatu wajar lah, sesuatu yang wajar Ricky Rexy. Kamu kan lihat prestasi kalian begitu ya, itu sudah satu konsekuensi buat kalian. Jadi nggak perlu terlalu berat mikir-mikirin itu, jalan aja udah. Kemenangan medali emas 96 Ricky Rexy itu saya bilang itu saya pinjam istilahnya, istilahnya Maradona itu ini tangan Tuhan lah. Untuk logika manusia itu udah nggak masuk. Lihat permainan mereka itu dengan lawan yang sama ya, Cha Song-kit dengan Yap Kim Hok itu yang sudah berkali-kali dikalahkan oleh mereka. Tapi waktu final terbalik. Karena mereka main kan nothing tulus saja, itu sepertinya malah Ricky Rexy-nya yang permainannya di bawah mereka. Jadi waktu rubber set itu pun saya sudah bukan memberikan satu masukan secara teknis, karena ini sebetulnya betul-betul masalah non teknisnya. Karena memang sudah secara teknis sudah istilahnya underform banget lah. Nggak seperti biasanya. Biasa mereka menang dan sudah berkali-kali lawannya sama itu. Kita berharap ya saat sekarang ini ya resepnya mudah tapi tidak mudah dijalankan Farah. Resepnya latihan keras, banyak berdoa, banyak berbuat baik sama orang. Terus berikutnya semoga diberi keberuntungan, yang paling akhir ada keajaiban. Memang sih dalam latihan tuh saya sering menyampaikan hal-hal seperti itu, karena dia sering menang kan, Ricky Rexy menang-menang. Kalau latihan kan kelihatannya biasa aja, jadi saya sering menyampaikan tuh meskipun secara guyon ya, tapi sebenarnya ada unsur-unsur serius itu. Saya bilang kalian Ricky Rexy main begini kok bisa juara, itu saya heran. Nah itu kalau Ricky nanggepinnya adem-adem aja ya gitu. Tapi kalau Rexy kan lebih emosional ya, itu saya tahu tuh pikirannya dia itu ya marah gitu. Asem udah juara-juara gini dibilang, masa permainan gini kamu bisa juara sih. Punya kesulitan nggak sih maksudnya melatih Ricky Rexy? Kan kayaknya kalau Ricky Rexy di luar lapangan itu nggak terlalu dekat gitu. Betul. Sebetulnya cukup banyak ya pasangan-pasangan yang berbeda karakter dan katakanlah masing-masing itu memang mungkin tidak begitu di luar lapangan ya, tidak begitu harus bareng apa. Saya ingat banget seperti rekan saya dan sekaligus pesaing berat saya kayak almarhum Yohan Wahyudi dengan Chun Chun ya. Itu kalau di luar itu debat terus apapun tuh. Itu saya tahu banget lah, karena kan berkali-kali atau sering banget kita hanya berangkat 2 pasang itu, Ade dan saya, Johan dan Chun Chun, jadi selalu ngumpul di kamar bareng. Itu mereka ribut terus tuh, termasuk udah juara, udah menang kayak Johan Chun Chun tuh juga masih saling ngejek gitu. Apa kamu defend begitu aja mati, servis apa gitu, padahal udah juara itu. Tapi di lapangan luar biasa mereka kerjasama, kekompakannya ya. Nah demikian juga Ricky Rexy, jadi ya saya tetap membiarkan. Jadi kalau Rexy lebih senang di kamar baca apa, kalau Ricky wah kemana-mana itu. Jadi memang hobinya lain banget, tapi
ya saya coba memadukan dua karakter yang ini menjadi satu paket yang bagus lah. Jadi kalau pesilat Kopingho itu ini si Ricky itu alirannya Im, Rex itu yang panas dan dingin. Jadinya klop. Terus kalau misalkan Chris waktu lagi main terus udah masuk Olimpiade bulu tangkis gitu, bisa juara nggak kira-kira? Chris sama Om Adi. Oh, iya, lawan-lawannya tentu beda ya. Kalau eranya gitu, jadi permainannya juga sekarang berbeda ya, dengan sistem poin yang sangat berbeda. Sehingga rally point itu, jadi saya melihat permainan kita dulu dengan poin yang lama itu sangat apa ya, istilahnya dalam quote and quote-nya itu santai gitu. Karena apa? Karena kalau saya serve nggak dapat poin masih ada Ade. Ada yang nggak dapat poin baru pindah bola, ya kan? Jadi kalau dibanding sekarang itu, aduh, istilahnya dulu lebih santai kayaknya gitu. Iya, sekarang kita bayangin Farah kalau 20-19, kita yang 19 itu malah kemungkinan kalah. Gitu. Dari serve aja udah, wah gimana nih bisa 20 sama atau lawan kan tinggal 1 poin gitu. Jadi dulu sepertinya ya menikmati saja lebih. Dia bilang katanya ini juga mempertanyakan. Ya, ya. Kedua-duanya sih sebetulnya itu pernah ya paling tidak mempertanyakan. Kalau Ricky itu kan dulu pernah dia all round sih, dia main single juga bisa, ganda campuran bisa, terus double putra juga bisa. Tapi saya menyampaikan singkat saja, Rick, saya bilang untuk tipe kamu untuk ke single, ke mix itu agak berat. Karena Ricky kan sebenarnya semesannya atau serangannya nggak begitu keras ya untuk menjadi satu modal prestasi yang bagus lah. Tapi ngincernya sebetulnya bagus Ricky gitu. Tapi dengan tipe seperti itu bersaing di tunggal maupun di campuran agak berat gitu. Jadi lebih baik kamu fokus ke ganda putra aja. Nah Rexy beda lagi. Dia dulu juara single DKI itu, single putra. Saya lihat tuh mainnya, juara dia single putra DKI. Saya lupa tahunnya. Tapi setelah selesai itu saya datengin. Eki, lihat tipe main kamu tuh udah bagus, cepat, keras. Tapi mungkin kamu lebih pikirkan ke sektor ganda putra aja. Nanti saya carikan partner yang bagus. Gitu. Nah, dia bilang ya kasih waktu saya berpikirlah kok Chris. Akhirnya dia datang dan bilang, oke, kok Chris saya mau main di ganda putra. Satu syaratnya, tuh, saya langsung panggil masuk pelatnas. Nggak pakai embel-embel lain, mau seleksi, mau apa, nggak. Kalau itu saya nggak mau. Gitu. Itu sih. Gitu. Akhirnya, oke, saya nanti bilang ke Binpres untuk kamu langsung masuk pelatnas. Kekhususan sendiri gitu. Akhirnya ya itu, kedua-duanya mau. Kalau dari kita melihat persiapan teman-teman jelang kan ini sudah kurang dari sebulan lagi. Iya, jadi iya. Seperti apa persiapannya? Kalau di sisi teknik ya pernah saya sampaikan di sini, artinya apa ya, simple saja kesalahan-kesalahan yang waktu-waktu yang lalu yang sering dibuat itu coba dikurangin lah. Ya artinya kalau kita misalnya di ganda atau faktor servis kan penting banget. Kalau yang sebelum-belumnya mungkin prosentasi salah servis, apakah itu nanggung, nyangkut out itu ya misalnya masih tinggi prosentasenya ya, coba dikurangin lah.
Katakanlah yang mudahnya misalnya seorang atlet ganda servis 10 kali, ya jangan 50% salah gitu. Paling tidak mesti 80% yang bagus gitu, dikurangin. Gitu. Karena kalau sudah tetap tidak ada perubahan, apalagi dengan kelas olimpiade itu akan sangat berat ya, akan sangat berat. Jadi termasuk misalnya defense. Nah, defense yang bagus itu ya yang bagusnya itu dinaikkan persentasenya. Jangan diulangi hal-hal yang sudah menjadi titik lemah gitulah. Nah, itu yang selalu saya sampaikan pada pelatih, masalah-masalah teknis di situ karena sangat vital banget lah, khususnya servis ya. Itu kan servis itu boleh dikatakan harus menjadi satu serangan buat lawan. Meskipun namanya servis ya, tapi servis yang bagus itu sudah serangan buat lawan. Paling tidak kalau servis kita bagus, barangkali 50% poin buat kita. Tapi kalau servis kita nggak bagus, 60% buat lawan. Kalau saya lihat dari program latihan yang diberikan para pelatih teknis sih, ya mengarah ke situ ya. Ada banyak perbaikan yang sudah dilakukan dan adalah hasilnya kenyataannya. Nah, kan saya pernah bilang bagaimana mengimplementasikan, menjabarkan latihan-latihan yang sudah bagus itu, servis yang sudah diperbaiki, defense yang sudah bagus itu bisa nggak dilakukan nanti. Gitu. Saya nggak minta jawaban saat ini, tapi para pelatih harus punya satu target atau patokan latihan yang diberikan plus simulasi-simulasi yang diberikan sampai saat ini itu bisa memberikan atau prosentase mendapat medalinya itu sampai mana gitu. Nah, medali itu kan ada 3 warna ya, emas, perak, perunggu. Nah, itu tadi saya mengulangi, nggak perlu dijawab sekarang para pelatih, tapi kalianlah yang merasakan. Wah, dengan latihan seperti ini, performa atlet saya seperti ini, persentase meraih medali yang dari bawah, maksudnya dari perunggu itu sudah berapa persen? Dan kalianlah yang bisa menjawab. Tapi saya minta setelah itu bisa nggak dinaikkan menjadi yang lebih baik, perak. Ya, tapi jangan berhenti di situ. Lebih maksimal lagi sampai dengan emasnya gitu. Nah, pelatihlah yang punya jawaban masing-masing para gitu. Saya hanya menyampaikan hal seperti itu. Latihan fisik lah, teknis, termasuk dukungan dari tim ad hoc itu. Nah, membuat kalian pelatih dan atletnya berkomunikasi, berdiskusi. Nah, dengan latihan sampai saat ini sebelum hari hanya itu sudah berapa persen ini untuk bisa dapat medali dan medali apa? Itu yang saya sampaikan. Harapan Coach untuk teman-teman yang sedang melakukan Olimpiade, bisa disampaikan. Nomor 1 saya bilang sih atlet-atlet kita tuh harus punya wibawa ya. Itu penting banget lah. Aura wibawa masuk lapangan itu luar biasa penting. Karena akan meningkatkan faktor kepercayaan diri ya. Jadi ini yang harus lebih dimaksimalkan. Jadi jangan kalah wibawa sama lawan-lawan kita. Ya, jadi segala sesuatu yang sudah diberikan pelatih gitu kalau nggak ditampilkan dengan bekal kewibawaan itu ya percuma saja. Jadi kalau kita lihat kan pemain-pemain legenda kita ya contohnya seorang Rudy Hartono, Susi, ya Taufik Hidayat masuk ke lapangan tuh lawan sudah seperti keder gitu. Waduh, saya harus seperti apa ini ya. Saya termasuk kalau era sekarang kan kita ingat The Minion ya. Biarpun mungil gitu masuk lapangan kan kayak mau nerkam lawan aja. Nah itu seperti itu.
harus itu lawan tuh udah goyah gitu. Iya, itu contohnya Minion gitu. Ya, nah bekalnya itu harus punya wibawa, tunjukkan ya. Atlet-atlet Indonesia itu punya karakter wibawa seperti itu. Anak-anak ini memang Olimpiade ini lain dari yang lainnya, khususnya ya masalah-masalah psikis yang harus benar-benar bagus gitu. Ini kan tekanan, pressure luar biasa ya, apalagi yang digadang-gadang untuk meraih medali emas dan banyak contohnya. Contoh terakhir ya kita kan suatu yang luar biasa banget kayak Grace sama Apri bisa medali emas ya, yang lawan-lawan biasa mengalahkan mereka di final kayak seperti nggak bisa main gitu. Jadi ya kita berharap dulu juga seperti Minion ya, di kan ranking 1 dunia dan ya lebih kepada masalah non teknisnya. Nah, ini yang harus jadi perhatian khusus, bagaimana membuat atlet itu nyaman, punya kepercayaan diri. Nah, plus tadi itu masuk lapangan, wibawanya dikeluarin, gitu. Auranya keluarin yang bisa membuat lawan itu ya artinya berpikir panjang lah untuk lawan anak-anak kita. Jangan terbalik, jangan ada pikiran bagi lawan-lawan kita itu Indonesia. Saya udah tahu lah, nah, dengan main gini pasti ini lama-lama juga salah sendiri. Gitu. Ada 2 pasang yang masuk. Padahal kita dulu punya ganda putra banyak banget yang bagus-bagus. Ya itulah sayang banget ya, kayak siapa? Bakri. Ya sebetulnya kan tinggal 1 garis tuh. Nomor 9 ya. Dan permainan mereka nggak jelek-jelek amat, bisa ngalahin siapa? Pasangan India itu yang luar biasa kan. Tapi ya sayang banget ya. Begitu banyak kesempatan tidak bisa dimaksimalkan gitu. Mestinya sih bisa 2, tinggal 1 strip kok. 9 ke 8 udah masuk. Jadi saya bilang bahasa Jawanya eman-eman banget lah. Padahal mereka punya potensi yang bagus gitu. Sayangnya itu Farah bisa mengalahkan lawan yang bagus, tapi dia bisa kalah dari lawan yang harusnya mereka kalahkan. Mungkin bisa dari 28 ya. No comment.